Berikut adalah prosedur pencatatan efek. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ketika perusahaan ingin mencatatkan namanya ke bursa efek, itu tidak serta-merta perizinan lengkap, terus eh, apa namanya itu perusahaan baru itu bukan seperti itu, tapi mereka memiliki prosedur yang cukup panjang. Nah, yang pertama adalah profesi dan lembaga penunjang pasar modal membantu emiten dalam menyiapkan kelengkapan dokumen. Ya, jadi dokumen-dokumennya itu banyak ya yang harus disiapkan, terutama laporan keuangan, ya, prospek kedepannya dan lain sebagainya. Jadi mereka mengajukan kira-kira butuh dana untuk pengembangan itu berapa miliar. Ya, seperti itu. Lalu kontrak pendahuluan antara emiten dan bursa efek ditandatangani. Ya. Ketika dirasa itu wajar, maksudnya ketika perusahaan sudah berdiri lebih dari 5 tahun dan valuasinya itu sekian miliar, mereka pengen mengembangkan berapa miliar itu bisa langsung yang namanya ada setelah ditandatangani bursa efek dan juga emiten mengajukan pernyataan pendaftaran ke Bapepam. Ya, mereka mengajukan pendaftaran. Lalu ketika kelengkapannya itu sudah sesuai, ya lalu Bapepam mengeluarkan pernyataan efektif. Ya. Maksudnya efektif di sini adalah eh, perusahaan tersebut itu memang layak untuk dikembangkan. Berikutnya, emiten melakukan penawaran umum. Jadi mereka melakukan ke penawaran umum di saham awal. Ya. Lalu ketika sudah tercapai, maka emiten mengajukan permohonan pencatatan di bursa efek. Lalu persetujuan pencatatan pengupungan di bursa. Perdagangan efek di pasar sekunder. Ya, jadi untuk penawaran umum itu pasar primer. Jadi hanya orang-orang tertentu yang memang paham tentang pasar modal. Nah, dan itu cenderung lebih murah daripada ketika kita membeli efek di pasar sekunder. Ya, karena sudah tahan kedua. Ya. Perantara pedagang efek, dia yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Kewajiban perantara pedagang efek itu adalah mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan diri sendiri. Dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek, wajib memperlihatkan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah. Nah, jadi ketika perantara pedagang efek ini dititipin uang untuk melakukan transaksi di pasar modal, selaku pemilik modal pun juga punya hak untuk tahu uangnya itu mau ditaruh di mana. Ya. Agar apa? Agar kita bisa mengukur nih lamanya investasi dan keuntungan yang mungkin didapatkan. Yang ketiga adalah membumbuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan. Ya. Memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi. Lalu menerbitkan tanda terima serta menerima efek atau uang dari nasabah. Lalu menyelesaikan amanat jual beli dari pembeli amanat. Menyediakan data dan informasi bagi kepentingan para pemodal. Membantu mengelola dana bagi kepentingan para pemodal. Memberikan saran kepada para pemodal. Ya. Jadi arahnya adalah untuk perantara pedagang efek ini juga harus memberitahukan uh, prospek keuntungan dan juga kemungkinan rugi di dalam proses investasi kepada pemodal. Ya. Karena ya yang namanya investasi itu tidak 100% untung. Ya. Maka kita juga perlu tahu. Nah,
semakin besar resikonya, maka tingkat pengembaliannya juga akan cenderung lebih besar. Nah, dan kita itu lebih nyaman dengan resiko besarnya berapa, ya, besar apa resiko yang bisa kita tanggung. Nah, berikutnya adalah penjamin emisi efek. Ya. Yaitu adalah pihak yang membuat kontrak emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Kewajibannya adalah mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi, mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dan emiten. Sedangkan manajer investasi itu adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Ya. Kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan produk undangan yang berlaku. Ya. Tugasnya adalah mengadakan riset, menganalisa kelayakan investasi, mengelola dana portofolio. Nah, jadi kemarin kita sudah menyampaikan bahwasanya jangan sampai kita menaruh telur dalam satu keranjang. Nah, ini adalah tugas investasi untuk melakukan diversifikasi dana portofolio atau saham yang pengen ditaruh dengan dana kita itu ditaruh di beberapa tempat. Berikutnya adalah lembaga penunjang pasar modal. Nah, ada 4 badan, yaitu adalah Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanah, dan juga Pemeringkat Efek. Yang pertama adalah Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilihan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek untuk mendaftarkan dan mengadministrasikan saham yang pemodal beli menjadi atas nama pemodal tersebut. Diperlukan biaya sesuai dengan yang ditetapkan oleh BAI. Ya. Jadi pihak Biro Administrasi ini lebih ke sebagai perantara kita ketika eh, kita dipilihkan oleh manajer investasi untuk berinvestasi di perusahaan A. Nah, Biro Administrasi ini yang mencatatkan proses pembelian tersebut. Ya. Berikutnya adalah kustodian. Ya. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hal lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Jasa yang diberikan kustodian yang pertama adalah menyediakan tempat yang aman bagi surat-surat berharga, mencatat dan membuka semua penitipan lain secara cermat, yaitu jasa administrasinya, mengamankan semua penerimaan dan pencairan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya, mengamankan pemindah tanganan efek, menagih dividen saham, bunga obligasi, dan lain-lain yang berkaitan dengan surat berharga yang dititipkan. Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP, perusahaan efek atau bank umum yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam LK. Nah, jadi ketika kita membeli suatu saham itu pun kita tidak memegang suratnya secara langsung, tapi diamankan oleh kustodian. Nah, berikutnya adalah wali amanat. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Nah,
Kegiatan usaha sebagai wali amanah dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang wajib terdaftar dahulu di Bapepam LK. Persyaratan dan tata cara pendaftaran wali amanah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Jadi ini lebih ke obligasi nanti. Berikutnya adalah pemeringkat efek. Ya. Pemeringkat efek adalah pihak yang memiliki kegiatan pemeringkat, yaitu menilai kemampuan membayar kembali surat hutang, jasa informasi, yaitu menerbitkan informasi mengenai perusahaan di pasar modal. Profesi penunjang pasar modal. Jadi selain pemeringkat efek, ini juga ada beberapa profesi yang erat berkaitan dengan pasar modal. Yang pertama adalah akuntan, yaitu laporan keuangan, audit, dan pendapat akuntan. Yang kedua konsultan hukum, laporan legal audit, dan pendapat konsultan hukum. Penilai, laporan hasil penilaian dan pendapat penilai. Notaris, legalisasi dokumen perusahaan. Profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, dari bagian ini atau flowchart ini kita bisa melihat ya, bagaimana nasabah beli. Ya. Ketika ada nasabah beli, maka kita masukkan ke anggota bursa, bisa ke harus diketahui oleh BAI. Ya. Yang dicatatkan oleh BAI. Nah, untuk yang menjalankan itu bisa dari trader atau kita bisa langsung transfer dana ke KPI. Ya. Lalu ketika kita transfer ke trader, ya, sistem perdagangannya itu adalah sistem perdagangan bursa, lalu ditransfer ke KPI, ya. Lalu sistem penjaminan dan penyelesaian transaksi. Ya, maksudnya ke sini. Sama halnya seperti nasabah jual itu juga sama, bersama lewat trader, sistem perdagangan bursa, lalu masuknya ke KPI dan juga KSEI. Ya, sebenarnya ini sebagai batu loncatan atau sebagai tempat sementara untuk melakukan proses transaksi, transfer dana, transfer efek. Efek ini ya, adalah surat berharga. Ya. Jadi lebih ke surat berharga ya teman-teman. Jadi ketika perusahaan itu menginginkan dana segar, nah, yang namanya perusahaan itu tidak selalu dalam tanda kutip dikatakan untung, itu tidak selalu memiliki uang cash. Ya. Bisa jadi eh, perusahaan itu untung, tetapi ternyata itu masuk di persediaan. Ya. Jadi ada banyak perusahaan itu yang dalam catatan akuntansinya itu mengalami untung, tetapi untuk keuntungannya itu masuk ke persediaan. Itu pun juga bisa atau ke harta, ya kan? Bisa seperti itu. Nah, di dalam melakukan transaksi tentunya kita butuh yang namanya dana segar atau uang cash. Maka muncul yang namanya surat berharga ini. Ya. Yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari sebuah efek. Ya. Efek-efek di pasar modal itu adalah saham, obligasi, derivatif, waran, right, option, future contract, ETF, exchange trade fund, efek lain yaitu unit penyertaan reksadana dan efek beragun aset. Nah, jadi uh, macam-macam di dalam investasi. Ya. Jadi ketika saham itu berarti lebih ke kepemilikan. Jadi ketika perusahaan menjual sahamnya, maka itu ketika kita beli, maka itu juga termasuk perusahaan kita. Ya. Untung ruginya kita juga akan menanggungnya, meskipun besar ataupun kecil. Nah, tergantung nilai sahamnya.
Nah, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Kalau masuk dalam akuntansinya ini adalah masuk ke modal. Sehingga dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan. Jadi tidak hanya tentang pendapatan perusahaan, tetapi klaim atas aset perusahaan. Dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham ataupun RUPS. Nah, keuntungan saham ya, di dalam proses investasi tentunya kita menginginkan yang namanya keuntungan. Ya. Apa yang bisa didapatkan dari saham itu adalah ada yang namanya dividen dan juga capital gain. Ya. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham, atau dapat pula berupa dividen saham, yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen jumlah saham, sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. Ya. Jadi bisa berupa uang, bisa berupa penambahan saham. Ya. Jadi ketika perusahaan mengalami keuntungan, ya kita bisa tergantung RUPS juga sih. Jadi tergantung pemegang sahamnya itu pengen dijadikan uang, di bagian berbentuk uang atau berbentuk saham. Ya. Kalau yang paling aman bagi perusahaan itu adalah saham. Ya, kenapa demikian? Karena uang cashnya itu bisa diputar. Berikutnya adalah capital gain. Ya, merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Nah, capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya investor membeli saham ABC dengan harga per saham 3.000, kemudian menjualnya dengan harga 3.500. Ya. Sehingga per saham yang berarti modal tersebut mendapatkan capital gain sebesar 500 untuk setiap saham yang dijualnya. Seperti itu. Jadi ada dua pilihan. Nah, kita pengen dapatkan keuntungan, ya, bisa dari pembagian keuntungan perusahaan atau dari jual beli saham.